Masya Allah. Kalau ingin memperkenalkan diri, maka dengan ilmu, takwa, prestasi. Orang bilang masalah kemanusiaan itu adalah kemiskinan, kelaparan, dan kriminalitas. Bohong. Ya. Masalah yang lebih besar dan menjadi pangkal dari itu semua adalah ketidakinginan mencari ilmu, ketiadaan ilmu, malas menuntut ilmu. Sekarang mah kerasanya gampang, bodoh amat, ya. Lagi kajian pengajian gak asik main handphone misalkan, ya. Ah, bapak saya kayak ini, nanti lulus juga bisa dimasukin ke perusahaannya. Kalau nggak punya kemampuan jadi beban, bakal dibuang juga. Nggak ada orang mau miara beban, ya. Kok saya pengen lulus, nanti setelah ini pengen sukses nyebar CV kemana-mana. Nggak cukup, mau sehari nyebar 100 lamaran pekerjaan juga mesti ini yang diisi. Diterima kerja sebulan dipecat, nggak ada kemampuannya. Ada orang yang saya kenal ahli fotografi, seumur hidup nggak pernah nyebar CV, tapi orang nyari-nyari dia karena dia setiap hari menggunakan waktunya membuat dirinya menjadi ahli di bidang tersebut. Ya, maka ada orang pengen nikah, Pak, saya nikahan pengen difoto sama Bapak. Kapan, Bu? Bulan depan. Mohon maaf, saya jadwalnya penuh sampai 2 bulan ke depan. Kalau gitu, Pak, saya nikahnya diganti jadi 3 bulan lagi. Untung cuma ganti jadwal, nggak ganti jodoh. Ya. Lihat, saking ahlinya pengen difoto sama dia, dia ganti tanggal nikahannya. Ya, saking ahli. Beneran ya. Kalau kita keras sama diri kita sekarang, ini wasiat nih, beneran. Kalau koko mati habis ini, tolong yang ini dipegang. Kalau kita keras sama diri kita yang sekarang, dunia akan datang dengan lembut kepada kalian, ngejar-ngejar demi Allah. Ya. Tapi kalau kita lembek sama kita yang sekarang, ya, yang lain juga nggak belajar, yang lain juga nggak ngedengerin, yang lain juga nggak bikin PR, yang lain juga nggak ngapalin Quran, ya. Maka dunia akan datang menegur dengan keras, dengan pahitnya pengangguran, kelaparan, diremehkan. Tahu-tahu sekarang kita teman sekelas, tahu-tahu 40 tahun kemudian dia udah punya perusahaan, saya malah punya banyak utang. Main slot kalah melulu, pinjol di mana-mana, ya. Di saat ada orang hidupnya bisa jadi manfaat, dia malah ngancurin hidup orang lain dan dirinya sendiri. Ujung-ujungnya, dia tetap bisa berkata julid. Kalau Allah kan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kalau netizen, maha benar netizen dengan segala komennya. Ya. Setiap kali ada yang sukses, paling bapaknya koruptor. Enak teh ngomongin orang, nyakitin ya. Tahu-tahu orang lain tetap meningkatkan kemampuan diri, dianya yang terus julid, males gak ngapa-ngapain. Tahu-tahu mulai sadar, ya yang lain kok udah pada punya rumah, saya nggak punya apa-apa. Nangis di kosan sempit, kotor sendirian. Tahu-tahu mati kelaparan. Nauzubillah. Ya. Yuk keras sama diri kita sekarang. Yang lain nggak pada ngapa-ngapain. Yuk, saya emang nggak mau. Saya pengen tetap terus belajar. Jadi manusia yang beda. Iya. Kok nggak ada waktu? Bohong, nggak ada waktu. Pernah baca survei artikel bahwa setiap sehari di rata-rata ini ya, rata-rata setiap manusia di zaman modern sekarang itu nyentuh handphone minimal 313 kali. 313 kali. Meskipun itu cuma turun dari motor ngecek ada WA nggak, 2 detik ditaruh lagi, udah. Tapi bisa 313 kali. Dan kalau di rata-rata total sehari ada bisa yang mencapai 5 jam nyentuh handphone dalam sehari. Ambil aja 2 jam itu dipakai untuk baca buku kek, belajar sesuatu kek, boleh dari YouTube, boleh dari mana. Maksudnya tapi untuk jangan ngelihat yang lucu, scroll lagi lucu, udah dia dapat gitu doang. Tahu-tahu udah tahu-tahu sholat asarnya kelewat, tahu-tahu sholat zuhurnya kelewat. Ya. Tapi kalau nggak kayak gitu, TikToknya juga nggak ada yang nonton sih ya, Masya Allah. Tapi ya udah, beneran. Kadang menjadi hebat tuh sesederhana itu. Cukup mengalahkan kemalasan diri. Saya demi Allah pernah ngelihat orang nggak punya kaki tapi jadi konglomerat ada. Orang dulunya miskin terus jadi orang kaya ada. Yang tidak ada itu orang yang malas tiba-tiba jadi sukses itu nggak ada. Lagi rebahan di rumah, males ngapa-ngapain, tahu-tahu ada yang datang nganterin piala sama ngangkat jadi direktur. Gimana ceritanya?
Selamat Anda jadi juara. Juara apa? Juara tidur. Ya. Beneran. Pilihannya sama lah. Sama kayak kadang orang nge-DM, kok gimana cara berhenti judi? Sama. Main judi itu pilihan berhentinya, berhenti sekarang atau Allah paksa untuk berhenti. Dengan bangkrut dulu, dengan banyak utang dulu. Sama. Jadi sukses. Untuk caranya yang paling mudah, yuk keras sama diri kita sekarang atau Allah paksa dengan dikerasin sama kehidupan. Ya. Bismillah. Kok kenapa Allahnya malah jadi keras kepada kita? Enggak, bukan berarti Allahnya benci. Ya, lihat semua orang yang sukses di dalam Islam, para nabi dan yang lain, apa mereka dapat kesuksesan itu dengan leha-leha? Enggak. Digeprek sama masalah. Nabi Yunus sekedar capek dakwah ke umatnya, ditinggalin umatnya, dicaplok sama ikan paus. Kita kadang pernah nyakitin orang tua, dicakar kucing juga enggak. Ya. Diatur sama Allah, disesuaikan. Ya. Tapi yuk jadi hebat. Pakai ilmu, takwa, prestasi. Ilmu ibarat mahkota yang tidak terlihat tapi membuat dirimu ditaati dan didengar. Ilmu seperti harta yang ringan dibawa dan tidak bisa dicuri. Kalau kalian punya emas 1 ton, berat nggak bawanya? Berat. Takut dicuri nggak? Takut. Tapi orang banyak ilmunya. Apa kalian pernah ngelihat ustadz atau ustazah di sini jalannya tengkleng begini kepalanya nih? Ada. Pak, kenapa jalannya tengkleng begitu? Bapak kebanyakan baca kitab, jadi berat kepalanya. Nggak mungkin. Ya. Makin banyak ilmu makin kokoh. Bukan kokoh Cina ya, kokoh seperti tembok maksudnya. Dan kokoh Cina biasanya. Kokoh enci ya. Insyaallah. Gitu ya. Pakai ilmu. Kata Allah di Quran surat 58 ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang punya ilmu. Pakai takwa, inna akramakum indallahi atqakum. Quran 49 ayat 13. Al-Hujurat. Ya. Allah yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Ya. Sisanya pakai prestasi lah, udahlah. Orang kalau udah benci sama kita mau ngapain aja nggak peduli. Orang kalau udah sayang sama kita nggak usah buktiin diri, mereka tetap selalu support. Jadi kalau mau sibuk berprestasi aja, ya. Menulis kek, bikin karya kek, ngapain, ya. Insyaallah. Terus jadi orang hebat ya. Nanti demi Allah di masa sahabat jadi kaya atau terkenal itu sama sekali bukan tujuan utama, tapi cuman efek samping. Ya. Karena wajar, mereka gaul sama Nabi, tambah soleh, tambah takwa, tambah tawadu, tidak sombong, jujur, amanah. Ya orang juga nyari lah orang seperti itu. Kalian jadi bos nih, pengen buka cabang. Pilihan kepala cabangnya 2. 1 pinter tapi licik, yang 2 nggak pinter tapi jujur. Sepeser pun nggak akan berani ngambil dia yang bukan haknya. Kira-kira pengen yang pintar atau pengen yang jujur? Jujur. Ya. Maka wajar akhirnya mereka dikejar sama dunia karena kualitas dirinya yang ditingkatkan. Ya. Masya Allah, ilmu, takwa, prestasi. Sepakat tidak? Nurut? Insya Allah ya. Lanjut yang ketiga. Kenapa pemuda namanya tidak disebut di dalam Al-Quran itu muridnya Nabi Musa? Hikmah yang ketiga adalah lihat siapa yang kalian tempel. Maksudnya dekatnya sama siapa ya. Kok pilih-pilih, temenan kan sama siapa saja? Betul, temenan itu sama siapa saja. Tapi kalau mengambil teladan dan mendengar nasihat, itu mesti pilih-pilih. Ya, kalian punya perusahaan nih, terus rapat sama direksi. Saya dapat usul nih, katanya strategi marketing untuk perusahaan kita harus seperti ini. Ditanya, itu sarannya dari siapa? Dari bocah di luar yang lagi main lato-lato. Nggak nyambung. Ya. Masa saran untuk perusahaan datang dari bocah yang nggak pernah kerja sama sekali? Ibarat main bola, kalau pengen jago main bola, ya ikutinnya Lionel Messi atau CR. Jangan belajar dari Chef Juna, nggak nyambung. Karena dia koki. Ya. Ya pengen hebat, pengen sukses, lihat kita nempelnya sama siapa. Karena muridnya Nabi Musa nempelnya sama 2 orang nabi. Wajar kalau nanti beliau jadi nabi. Ya. Masya Allah. Nama murid Nabi Musa ini adalah Yusha bin Nun. Ulangi, Yusha bin Nun. Kalian pasti baca tafsir baru disebutkan itu namanya.
Siapa beliau? Kalau di googling, beliau adalah penakluk Baitul Maqdis pertama, jauh sebelum Umar, jauh sebelum Salahuddin Al-Ayyubi. Ada misi yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, yaitu membawa Bani Israel masuk ke Palestina, tanah terjanji. Sampai Nabi Musa dan Nabi Harun wafat, nggak selesai-selesai itu misinya. Baru selesainya kapan? 40 tahun kemudian ketika Yusha bin Nun diangkat jadi nabi dan membawa mereka masuk ke Palestina. Prestasinya yang ngomong. Ya. Yang terakhir, jadi pemuda harus galau. Ulangi. Tapi galau yang positif ya. Karena tadi tokoh-tokoh hebat seperti Salahuddin Al-Ayyubi, galau dia. Setiap kali lagi bete, malas belajar, futur, dia ingat, masa saya malas-malesan sedangkan Baitul Maqdis masih belum pulang ke tangan muslimin? Nggak mau, nggak bisa saya malas-malesan. Galaunya galau yang positif. Kata ulama tafsir, kata seorang ulama tafsir, kalau ada orang meninggal cuman mikirin dirinya sendiri doang, itu orangnya mati kerdil disebutnya, nggak jadi apa-apa. Setiap orang yang menjadi tokoh besar, terutama dalam Islam, mereka habis waktunya memikirkan yang terbaik bagi umatnya, nggak mikirin orang, nggak mikirin diri sendiri, ya. Maka apa kabar kalau misalkan ada pemuda di sini yang galaunya cuma gara-gara push rank Mobile Legends kalah melulu, banting handphone. Kalau galaunya cuma gara-gara ngeliatin status teman lagi jalan yang sama orang lain, nah, enggak lah, enggak. Maksudnya sayang, bukan sayang manggil sayang ini ya, maksudnya sayang potensi kalian tuh luar biasa, hebat, masih muda-mudanya, otak lagi jernih-jernihnya, energi tanpa batas, ya. Terus habis hanya untuk mengasihani diri, menutup potensi diri. Saya emang nggak bisa lah, saya emang nggak akal mampu lah, enggak. Pertanyaannya diganti ya, setiap kali melihat rumah bagus misalkan, jangan berkata, saya emang nggak akan mampu beli. Diganti, jadi bagaimana saya mampu membeli rumah ini.